Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehatnya buat kita sampai hari ini, yang insya Allah kita bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna sampai akhir Ramadan. Tentu itu yang kita harapkan, karena tahun depan belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan yang sama dengan saat ini. Tema hari ini adalah tentang puasa pada wanita yang haidnya tidak teratur. Ketika seorang ibu bertanya kepada seorang dokter, "Bolehkah saya berpuasa, dokter? Karena haid saya tidak teratur." Nah, tentu jawaban seorang dokter bukan berarti menyatakan, "Oh, boleh," gitu. Seorang dokter akan melaksanakan pemeriksaan dulu, menentukan apakah ini ada hubungannya dengan haid atau di luar haid tentunya. Nah, kalau memang ada hubungannya dengan haid, ya secara Islam itu dilarang dan diharamkan seorang yang haid untuk melakukan ibadah puasa. Ya. Nah, apa sebenarnya haid itu? Secara ilmiah atau kedokteran menyatakan bahwa siklus haid itu adalah siklus yang rutin terjadi pada seorang wanita yang masih reproduktif. Jadi siklusnya bervariasi. Ada yang disebut dengan siklus pendek dan siklus panjang, rata-rata 28 hari. Artinya di sini haid itu adalah pengeluaran jaringan dari rahim, dari dinding rahim yang teratur disebabkan karena pengaruh dari hormonal. Nah, rata-rata itu haid itu berlangsung antara 3 sampai 1 minggu, bisa juga lebih gitu ya. Nah, atau kurang dari situ. Nah, kemudian siklus itu akan berlangsung 28 hari, kemudian akan datang lagi. Nah, bagaimana dengan adanya perdarahan di luar rahim, di luar haid? Tentu kita harus menentukan apakah ini ada hubungannya masih dengan haid atau penyakit-penyakit lain gitu. Nah, tentu seorang dokter akan melakukan pemeriksaan baik secara teknologi USG-nya atau melakukan pemeriksaan in speculo atau melihat ke dalam dari manakah sumber darahnya tadi ya. Jadi itu tugas seorang dokter untuk menentukan apakah itu darah haid atau bukan ya. Jadi banyak penyebab dari keluarnya darah di luar haid yang 7 hari sampai 10 hari tadi ya. Nah, diantaranya ada polip pada mulut rahim, ada suatu keganasan atau kanker pada rahim, baik mulut rahim atau pada kanker rahimnya sendiri, atau adanya yang disebut dengan miom ya, atau adanya kista ya, kista polikistik namanya ya. Ini juga menyebabkan gangguan-gangguan haid. Jadi dokter harus menegakkan itu apakah itu haid atau bukan. Nah, kalau itu bukan haid, nah itu berarti seorang wanita tadi boleh melakukan ibadah puasanya ya, karena ada faktor lain yang menyebabkan dia dinyatakan bukan sebagai darah haid ya. Nah, bagaimana menurut Islam? Menurut Islam juga ada beberapa menyatakan bahwa kewajiban berpuasa itu untuk orang Islam itu memang diwajibkan sesuai dengan Al-Baqarah 183. Tapi untuk orang-orang yang tidak boleh berpuasa diantaranya adalah orang yang dalam keadaan haid, orang yang nifas, itu diharamkan untuk melakukan puasa. Nah, sekarang ada istilahnya yang disebut dengan, kalau menurut Islam, istihadah ya. Istihadah itu artinya keluar darah dari kemaluan yang bukan
disebabkan oleh haid atau darah pada waktu nifas. Ya. Jadi beberapa mazhab yang menentukan, diantaranya mazhab Hanafiyah, itu menyatakan bahwa darah istihadah tadi, kalau darahnya itu keluar kurang dari 3 hari atau lebih dari 10 hari, kemudian pada masa nifas lebih dari 40 hari, masa nifas itu 40 hari, itu sudah disebut dengan istihadah. Jadi pada orang yang istihadah itu dinyatakan boleh melakukan ibadah. Nah, kalau dari mazhab Syafi'iyah ini menyatakan bahwa darah yang disebut dengan istihadah tadi, darah di luar haid dan nifas tadi. Ya, ini menyatakan bahwa ini darah istihadah. Jadi orang-orang yang seperti ini boleh melakukan puasa. Ya. Ada yang menyatakan bahwa kalau memang melebihi dari 15 hari perdarahan itu boleh melakukan puasa. Nah, seorang dokter juga dapat menyatakan seperti itu. Kalau memang itu bukan haid, yang kalau kita tanyakan kepada seorang wanita yang datang dengan perdarahan, siklusnya teratur 7 hari rata-rata, tapi di sini mungkin lebih dari itu bisa kita nyatakan, dan setelah kita melakukan diagnosisnya bahwa ini bukan sebagai darah haid, ini boleh kita nyatakan bahwa wanita tadi boleh melakukan ibadah puasa. Nah, orang yang istihadah tadi, darah istihadah tadi, ibadah apa saja yang boleh dilakukannya? Ya, segala macam ibadah yang diwajibkan kepada orang Islamnya ini boleh dilakukan. Sholat boleh dilakukan. Ya, terlebih dahulu kalau memang masih ada keluar darah, itu harus disumbat supaya tidak mengalir pada waktu ibadah sholat. Ya, termasuk juga tawaf sa'i itu boleh melakukan pada orang-orang yang dengan perdarahan di luar haid tadi. Ya, jadi ini yang mungkin perlu kita ketahui bagi ibu-ibu, ya. Kalau untuk menentukan bahwa ini darah haid atau bukan haid, ya dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan dulu, tentu ke dokter yang kompeten untuk itu, ya, supaya kita bisa tahu bahwa ini memang bukan darah haid. Orang yang menggunakan kontrasepsi seperti hormonal itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang tidak teratur. Orang yang pakai IUD juga bisa. Kemudian orang yang dalam keadaan stres juga bisa menyebabkan terjadi perdarahan atau gangguan haid. Nah, kita harus tahu dulu penyebabnya kira-kira di mana. Ya, kalau memang darahnya rutin, siklusnya teratur, apakah itu siklus pendek atau siklus yang panjang? Yang disebut dengan siklus pendek itu setiap 21 hari sudah datang siklus haidnya, itu siklus pendek namanya. Atau setelah 35 hari baru datang lagi, itu siklus panjang namanya. Tapi itu teratur, itu dinyatakan sebagai haid. Apa bedanya darah haid dengan darah istihadah? Darah haid itu darah yang keluar dari rahim berupa jaringan dan darah. Ya. Jadi jaringan endometrium namanya, dinding rahim bagian dalam tadi, itu mengalami nekrosis atau mati jaringan, ya, karena adanya kontraksi, jadi rahimnya tidak dibuahi, jadi jaringan tadi mati nekrotik namanya, ya. Jadi darah yang keluar pada orang haid itu berwarna hitam, ya, jadi hitam. Berbeda dengan darah istihadah, itu darahnya darah segar karena pembuluh darah yang robek, ya, pembuluh darah yang luka, jadi darahnya darah segar. Baunya juga berbeda, baunya agak sedikit busuk pada yang haid, ya. Kemudian untuk yang istihadah itu darahnya bau darah biasa, normal, ya. Nah, kenapa dinyatakan haram untuk melakukan ibadah? Karena itu dinyatakan juga bahwa jauhilah orang yang dalam keadaan haid, ya, hindari untuk mendekati orang yang lagi haid. Ini dinyatakan bahwa haid itu adalah kotor. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita yang haid. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi ini sudah dinyatakan dalam hukum Islam kita bahwa tidak boleh mendekati darah haid. Memang darah
yang kotor berupa jaringan yang memang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ini sudah menyatakan bahwa wanita tadi tidak boleh melakukan ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari dalam menghadapi bulan puasa ini. Bagi ibu-ibu yang memang ada gangguan dari pola haidnya, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan dulu ya ke dokter, apakah penyebab dari gangguan pola haid tadi. Nah, kalau gangguan berupa suatu penyakit, nah sebaiknya diangkat dulu penyakitnya atau diobati dulu penyakitnya. Kalaupun tidak bisa, itu sudah menyatakan bahwa darah yang keluar tadi bukan darah haid, dan wanita tadi boleh melakukan ibadah puasa. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kultum bulan puasa ini. Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan baik dan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.